Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Praseja, Pak, dengan jurusan Hukum Keluarga. Nah, tujuan kami datang ke sini, Pak, kebetulan kami ada diberikan tugas dari kampus, khususnya dengan mata kuliah Hukum Pidana, Pak, yang mana tugasnya itu disuruh untuk mewawancarai pengacara terkait masalah penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, Pak. Nah, sebelumnya, Pak, izin boleh perkenalkan dirinya dulu, Pak, agar kami juga kenal sama Bapak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin dalam hal ini kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kantor Budafi di Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kadibalu. Jadi kantor itu terdapat 5 anggota, 4 lawyer dan 1 staff. Anggotanya yang beranggotakan Rainanda SH, Muhammad Junaidi SH, Dimas Andrian SH, dan Bang Deddy Risma SH. Di dalam hal ini terkait pertanyaan adik lagi, langsung dijawab. Boleh aja untuk lain, Pak? Ya. Nah, baik. Izin bertanya ya, Pak. Siti mau nanya, Pak. Pasti kan ada perbedaan antara penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Bisa Bapak jelaskan kepada kami perbedaan dari Kapan? Penggeledahan. Yang keempat, penyitaan. Keempat item ini mungkin prosedur dalam satu tindak pidana, dan ini diatur dalam undang-undang kitab hukum acara pidana atau KUH pidana. Dan pasal terkait dengan penangkapan sendiri itu ada 4 pasal yang mengatur. Maksud 4 pasal yang mengaturnya itu di pasal 16, 17, 18, dan 19. Di situ dijelaskan bahwasannya di pasal 17 atau 16 itu menjelaskan tentang pengertian, yang dimana penangkapan sendiri dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang dianggap telah cukup bukti, minimal 2 alat bukti. Dan terkait dengan pasal 18 dan 19-nya itu bagaimana prosedur penangkapannya. Prosedur penangkapannya sendiri, kalau kami sebagai lawyer yang sering terjadi di lapangan, ketika terjadi penangkapan, pihak penyidik wajib menunjukkan surat perintah penangkapannya. Dan itu ketika dilakukan oleh penyidik wajib diserahkan ke pihak pelaku atau keluarga pelaku. Dan penangkapan sendiri itu terdapat terbagi beberapa item. Penangkapan karena pemeriksaan terhadap laporan pengaduan atau laporan OTT, tangkap tangan, itu penangkapan. Prosedur pertama yang harus dilakukan ketika orang melakukan tindak pidana itu biasanya adanya penangkapan. Yang diatur dalam pasal 16, 17, 18, 19 di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua itu ada penahanan. Ketika seseorang melakukan tindak pidana dan sudah terpenuhi unsur minimal 2 alat bukti, dan prosedurnya penyidik wajib memberikan atau memberi surat penangkapan tadi kepada korban atau pelaku, barulah boleh ditahan. Dan penahanan sendiri di sini banyak dijelaskan di dalam pasal kitab hukum acara pidana. Di pasal 20, 21 dan pasal 22 di situ menjelaskan tentang jenis-jenis penahanannya. Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 itu tentang cara penahanannya, 30, 31, 32 dan sebagainya. Itu pasal-pasal yang mengatur tentang penahanan. Kalau penahanan sendiri terdapat beberapa jenis. Ada 4 kalau enggak 5 kalau salah. Yang pertama mungkin jenis penahanan rumah negara, dan yang kedua itu jenis penahanan rumah kota, atau penahanan yang ketiga itu jenis penahanan rumah. Untuk penahanan sendiri. Dan penggeledahan selanjutnya ketika ditahan mungkin ada beberapa alat bukti
penggeledahan ini juga ada beberapa pengertian ya, itemnya. Penggeledahan ini sama persyaratannya juga seperti penangkapan. Ketika orang mau digeledah, contoh seperti klien kami lah yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketika dia ditahan, kan ada nih aset-asetnya di luar yang masih belum diamankan oleh pihak penyidik. Penggeledahan sendiri pun harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, di mana penyidik harus memberikan legalitas dari yang dia sebagai apa nih untuk melakukan upaya penggeledahan tersebut. Contoh, dia wajib izin ke RT setempat atau aparatur pemerintah setempat lah untuk melakukan penggeledahan. Nah, tapi itu tidak berlaku ketika memang ada suatu perkara yang OTT. Nah, itu mungkin prosedurnya beda. Ketika perkara di OTT, dia harus langsung segera mungkin. Dan penggeledahan sendiri itu juga banyak diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di pasal 34, 33, 35, 36, 37, dan 38. Nah, dan persyaratan dari penggeledahan tersebut harus menunjukkan surat penggeledahan, itu paling pertama. Dan di penggeledahan itu harus jelas dalam tindak pidana apa dia digeledah, harus terpenuhi semua di situ. Dan itu semua by system. Nah, jadi kalau kami yang di lawyer ini namanya hukum itu ya fleksibel ya. Kadang terus terang apa yang ada di dalam pasal, kenapa dia digeledah, harus terpenuhi semua di situ. Dan itu semua by system. Nah, jadi kalau kami yang di lawyer ini namanya hukum itu ya fleksibel ya. Kadang terus terang apa yang ada di dalam pasal itu sebagai formalitas juga, sebagai formalitas saja kebanyakan yang ada di lapangan. Dan setelah penggeledahan tadi, mungkin apa tadi yang terakhir? Penyitaan. Setelah penggeledahan ada juga namanya penyitaan. Penyitaan ini samalah kita samakan dengan contoh perkara itu tindak pidana korupsi. Kebanyakan kalau namanya penyitaan itu di korupsi lah banyak ya, dan bukan berarti cuma korupsi. Contoh terhadap ketika orang melakukan tindak pidana narkoba, di situ mungkin setelah proses yang panjang ada penyelidikan dan penyidikan dan statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Setelah tersangka itu kan masih di kepolisian. Tersangka adalah orang yang melakukan diduga melakukan adanya unsur tindak pidana, ditetapkan sebagai tersangka. Setelah dilakukan penangkapan tadi, penahanan dan penggeledahan, kalau ini kasusnya narkotika, ketika orang melakukan perbuatan jual beli atau transaksi narkotika, tercium ada mempunyai aset seperti mobil, rumah, dan diduga aset tersebut hasil dari pekerjaan penjualan narkotika, itu wajib dilakukan namanya penyitaan. Dan penyitaan sendiri pun itu wajib ada putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwasanya barang tersebut wajib disita demi kepentingan untuk alat bukti. Itu setahu abang selama di lapangan ada penyitaan di narkotika. Kalaupun ada pertanyaannya, bisa nggak penyitaan ini dilakukan tanpa ada putusan pengadilan? Tidak bisa. Namanya penyitaan diatur dalam pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44, dan di pasal 41-nya kalau nggak salah ya. Penyitaan itu wajib ada putusan pengadilan. Ya, dengan penggeledahan. Kalau penggeledahan sendiri itu internal dari kepolisian untuk membuatkan alat bukti biar tidak dihilangkan oleh kita. Jadi kalau ditanya perbedaannya, jelas. Penangkapan itu adalah upaya awal ketika seseorang ditetapkan tersangka. Dari proses penyelidikan naik ke penyidikan, disitulah tetapkan tersangka. Mulailah prosesnya penangkapan dan wajib
penyidik itu menunjukkan surat perintah penangkapan. Setelah penangkapan dilakukan, proses selanjutnya yang dilakukan penyidik itu biasanya penahanan. Jadi penahanan sendiri ketika orang sudah diamankan, dan penahanan itu biasanya kalau di tingkat penyidikan itu penahanan di kepolisian. Beda hal, penahanan juga ada di kejaksaan, ada juga di pengadilan. Ketika dia masuk ranah pengadilan, itu berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa. Ketika dia setelah diputus, itu berubah statusnya menjadi terpidana. Ketika menjalani, statusnya jadi narapidana. Itu proses sampai penahanan tadi. Dan penggeledahan sendiri ini suatu kegiatan yang dilakukan penyidik untuk mungkin ada indikasinya beberapa alat bukti yang harus diamankan. Ketika mungkin dilakukan penahanan, dan setelah penyidik melakukan upaya gelar perkara atau giat perkara, pokok perkara. Nah, disitulah mungkin ada aset yang di luar daripada atas nama tersangka. Disitulah penggeledahan. Penyitaan sendiri perbedaan dengan penggeledahan. Kalau penyitaan adalah memang setelah barang ada digeledah, disitulah barang disita dan harus ada putusan pengadilan. Misalnya barang ini tadi jadi hak dan wewenang negara yang harus ditahan. Itulah penyitaan. Oke, cukup sekian. Kemudian kurang mohon maaf. Dan kalau mengacu pada pasal, mungkin banyak pasal-pasal kan. Contoh, pasal di penggeledahan itu ada 4 pasal. Pasal di penahanan itu ada hampir 10 pasal yang menjelaskan. Dan di penggeledahan ada 6 pasal. Dan penyitaan itu ada beberapa, sekitar 5 pasal lah. Okay. Yes. Jawaban atas pertanyaan yang pertama. Selanjutnya kami juga ingin bertanya Pak mengenai jenis-jenis penahanan. Bisa Bapak jelaskan Pak jenis-jenis penahanan? Jenis-jenis penahanan? Iya. Jenis-jenis penahanan itu ada 4. Yang pertama penahanan kota, penahanan dalam kota, penahanan rumah, dan penahanan rutan. Berarti ada 4 ya Pak? Iya. Baik Pak, selanjutnya mengenai prosedur penahanan Pak, bagaimana prosedur hukum yang harus diikuti ketika melakukan penahanan terhadap tersangka? Prosedur penahanan ketika terhadap tersangka, polisi wajib menunjukkan bahwasannya ada surat alat bukti yang cukup, itu wajib untuk prosedur penahanan. Apa dasar dia ditahan? Itu wajib ada. Dan yang kedua mungkin jelas bahwasannya pasal yang dilimpahkan oleh tersangka tersebut. Karena di belakangan ini kita banyak perkara, contoh yang baru terjadi itu ada perkara Egy ya, yang ditetapkan tersangka, dan setelah di pra-peradilan ada tersangka salah penangkapan dalam hal itu. Kita ada cerita panjang, kemungkinan ada miskomunikasi terhadap penangkapan. Makanya perlunya alat bukti cukup dan identitas harus jelas. Tidak pidana apa yang dilanggar, itu hak kita sebagai pidana itu abang lewat itu tadi mungkin tahun ini. Baik, terima kasih banyak Pak, cukup sekian untuk kami di sini. Baik Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan keempat Pak, dalam situasi apa seseorang dapat dikenakan penahanan? Baik, ini kalau berbicara penahanan ini mungkin di kalangan masyarakat awam, apalagi dalam kehidupan sehari-hari ini sangat menarik. Kalau abangnya, kenapa? Karena setiap seseorang itu terjadi persoalan ataupun terimbas masalah hukum, pasti kita akan menjadi selaku masyarakat biasa akan berbicara masalah penahanan. Seakan-akan penahanan ini adalah momok yang menakutkan bagi orang yang bermasalah. Jadi di dalam kampus dunia penahanan ini jadi apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh adik-adik mahasiswa. Jadi yang jelas apa penyebab seseorang bisa dilakukan penahanan?
Yang jelas yang pertama adanya perbuatan dari seseorang tersebut terlibat dalam kasus pidana. Seseorang itu bisa dilakukan penahanan jika ditetapkan sebagai tersangka. Harus kita garis bawahi, harus ditetapkan dia tersangka dulu. Siapa yang menetapkan? Itulah dari pihak penyidik tadi. Jadi kalau kita mengacu kepada pasalnya, kita lihat pasal 1 ayat 20, angka 21 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana menentukan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Ini diatur dalam undang, nanti adik-adik bisa lihat apa-apa sih undang yang mengatur tentang penahanan itu. Ya. Jadi di dalam penahanan ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertamanya itu adalah syarat objektif. Yang mana syarat objektif ini yaitu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka atau terdakwa diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Harus kalian ingat itu, 5 tahun atau lebih. Yang kedua, syarat subjektif. Syarat subjektif itu yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Jadi yang di dalam syarat yang kedua ini, syarat subjektif ini, ada kekhawatiran nanti dari pihak penyidiknya, dari pihak polisi terhadap tersangka yang dilakukan penahanan tadi. Bisa jadi itu akan merusak prosedur nanti kalau tidak dilakukan penahanan, akan berimbas kepada proses hukumnya. Jadi di dalam penahanan ini ada beberapa penahanan dapat dilakukan oleh pihak penyidik ataupun kejaksaan ataupun hakim, yaitu di rutan atau rumah tersangka atau terdakwa atau penahanan kota. Ada beberapa itu yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Dimas tadi. Dan di dalam pengawasan dari penuntut umum, dari penyidik, itu paling lama 20 hari. Nah ini angka-angka ini harus kalian ingat, 20 hari atau setelah itu ada dilakukan perpanjangan. Dilakukan perpanjangan itu maksimumnya 30 hari. Jadi mungkin itu penjelasan dari abang, ada yang kurang nanti mungkin bisa kalian lihat. Tapi itulah, seseorang itu bisa dilakukan penahanan itu dia ditetapkan sebagai tersangka. Harus ditetapkan dia sebagai tersangka. Lalu kalau dia tidak ditetapkan tersangka, dilakukan juga penahanan. Itu ada proses-proses yang dari pihak pengacara ataupun yang lagi berproses hukum melakukan cara-cara. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kelima Pak. Jadi apa yang harus dilakukan jika terjadi penangkapan tanpa surat perintah dari pengadilan? Saya coba. Pertama, fungsi daripada penangkapan itu kan dilakukan oleh penyidik, tidak berkaitan dengan penyidik. Jadi jika seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka surat perintah penangkapan keluar dari instansi kepolisian, bukan dari penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan jika terjadi penangkapan tanpa surat perintah penangkapan? Itu seharusnya bertanya. Jadi seseorang yang dilakukan penangkapan oleh penyidik terkecuali dalam perkara operasi tangkap tangan, maka seseorang berhak mempertanyakan sebagai haknya seorang yang diperiksa atau yang ditangkap meminta surat perintah penangkapan terkait dengan kasus apa dia ditangkap atau terkait dengan perkara apa dia ditangkap. Jadi jikalau ada laporan, misal laporan perjudian, laporan tindak pidana kekerasan, tiba-tiba datang penyidik ke rumah atau melakukan penangkapan, tapi dasarnya kita tidak tahu undang-undang mana yang kita lakukan atau perbuatan tindak pidana mana yang kita lakukan. Jadi setiap penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa operasi tangkap tangan itu wajib
membawa atau memegang surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pihak polisi. Penyidik yang bekerja dalam surat penangkapan itu ada beberapa nama mulai dari perwiranya, kanitnya misalnya sampai ke anggota tertera di sana, dan siapa yang ditangkap, identitasnya ada, dan terkait dengan tindak pidana apa dia. Saya rasa Pak, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Untuk pertanyaan yang keenam Pak, jadi pertanyaannya, dalam kasus apa aparat penegak hukum dapat melakukan penggeledahan tanpa surat perintah? Aparat penegak hukum melakukan penggeledahan tanpa surat perintah dari instansi terkait. Ada dalam beberapa penyidik di dalam hukum diatur di dalam hukum untuk melakukan tindak penyidikan dan penyidikan. Misal, jika seseorang dicurigai membawa sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana, maka penyidik boleh memberhentikan dan menggeledah badan atau isi tas dari seseorang tersebut tanpa surat perintah dari pengadilan atau dari instansi terkait. Tapi berbeda hal dengan suatu kasus yang misal contoh satu kasus korupsi atau kasus-kasus yang lainnya yang melibatkan upaya hukum penggeledahan. Jadi di dalam kasus yang korupsi misalnya, ketika sudah ditetapkan tersangka, dua alat bukti sudah tercukup, akan tetapi penyidik berkeyakinan masih ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut yang harus diambil atau dihidupi mereka. Misal dokumen umum ataupun aset-aset. Maka dari itu penyidik berhak melakukan penggeledahan. Tetapi kalau kasus-kasus tersebut tetap melalui surat perintah penggeledahan. Nah, berbeda hal dengan kasus yang tadi. Jika seseorang dicurigai, misalnya di jalan ataupun di rumah, melakukan tindak pidana narkoba atau hal-hal lainnya, dan polisi bisa melakukan penggeledahan tanpa memiliki surat perintah penggeledahan. Itu saya rasa. Oke Pak, terima kasih banyak atas jawabannya Pak ya. Baik Pak, saya ingin menanyakan pertanyaan ketujuh. Bagaimana prosedur penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti? Baik. Saya coba menjawab pertanyaan itu berkaitan dengan bagaimana prosedur penyitaan barang bukti ya. Prosedur penyitaan barang bukti ini oleh kepolisian ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, itu harus mendapat izin dari pengadilan. Yang kedua, membuat daftar barang bukti yang disita, termasuk deskripsi, jumlah dan kondisi barang bukti saat disita. Selanjutnya, memeriksa barang bukti untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang lebih lanjut. Dan seterusnya, menyimpan barang bukti di tempat yang terkunci dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi kalau yang tidak berwenang tidak boleh. Nah, selanjutnya, membuat inventarisasi barang bukti yang telah disimpan. Jadi penyidik dapat menyita barang bukti dalam keadaan mendesak, tetapi harus segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat. Tidak boleh semena-mena gitu. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita benda dan alat yang digunakan atau diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Setelah perkara diputus, benda yang disita akan dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika benda tersebut dirampas untuk negara. Lalu kasus seperti apa yang dirampas oleh negara, yaitu seperti narkoba, korupsi. Jadi kalau seperti laka lantas itu dikembalikan lagi. Jadi harus kalian ketahui hal-hal seperti itu nanti. Jadi kalau ada keluarga kita lagi terkena masalah hukum, apa sih yang bisa dirampas oleh negara? Nanti jangan pula laka lantas kalian sampaikan nanti kepada masyarakat. Oh, udah nanti itu dirampas negara. Seperti itu. Ada pula nanti keluarga kena kasus korupsi, oh nak akan dirampas oleh negara. Lalu kita nanti, jadi harus kalian ketahui poin-poin itu. Mungkin itu dari abang. Pertanyaan nomor 1 dari Yudan, dan pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas pertanyaan tadi Pak. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan ke-8. Jika penyitaan yang dilakukan adalah penyitaan ilegal, bagaimana cara menentangnya di pengadilan? Pada dasarnya penyidik dalam melakukan suatu tindak atau upaya penyitaan tetap melakukan prosedur perintah dari pengadilan. Tapi
jika seandainya ada salah satu barang ataupun aset milik dari tersangka yang disita tanpa melalui prosedur, bisa kita minta batalkan di dalam persidangan. Untuk minta dibatalkan proses penyitaan tersebut karena tidak melalui jalan yang halal. Atau kita bisa kategorikan, kita minta batalkan proses penyitaan itu dan kembalikan barang yang disita itu kepada penyidik. Nah, apapun cerita, penyidik tetap akan melalui proses meminta surat penyitaan dalam untuk meminta suatu barang, apapun itu barang. Karena suatu barang yang disita pasti milik milik orang lain dan itu ada hak orang lain yang memegang. Jadi tanpa surat penyitaan ataupun proses penyitaan yang secara legal bisa kita minta batal dan kita melalui alasan itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi pertanyaan terakhir lagi Pak, tujuan dari penahanan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan. Tujuan dari penangkapan, seseorang yang ditangkap apabila tercukup dua alat dalam suatu laporan ataupun suatu operasi tangkapan, ialah untuk memudahkan pihak penyidik dalam melakukan ataupun menggali informasi tentang kasus tersebut. Jadi jika sewaktu-waktu diminta keterangan yang memberikan keterangan terhadap perkara yang disangkakan, itu mudah. Yang kedua, tujuan dari penangkapan untuk memastikan pihak yang ditangkap ataupun tersangka tidak melarikan diri. Jadi untuk mempermudah proses dari penyidikan dari perkara tersebut. Jadi kembali kepada setelah penangkapan masuk ke penggeledahan. Penggeledahan setelah dilakukan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap seseorang, dilakukan penggeledahan terhadap diri ataupun terhadap barang-barang yang diduga ada terlibat dalam kasus yang sedang diselidiki. Gunanya biar terang benderang hasil dari tindak pidana yang dilakukan itu yang dicoba untuk digeledah, dilakukan penyitaan setelah itu terhadap barang-barang tersebut. Apabila dilakukan penggeledahan tidak ditemukan aset-aset tidak memiliki itu, akan tetapi jika ada aset-aset ataupun hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang diselidiki, maka proses penggeledahan akan dilanjutkan dengan proses penyitaan. Setelah dalam proses penyitaan melalui proses pengadilan, surat perintah pengadilan dilakukan, maka setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, ada upaya terakhir penahanan. Penahanan ini untuk memastikan seseorang tersangka untuk tidak melarikan diri, untuk tidak kabur, untuk tidak merusak dan pihak kepolisian ataupun penyidik secara terang benderang bisa menyelidiki kasus itu tanpa ada hambatan dari tersangka yang disangkakan terhadap perkara. Jadi tujuan dari penahanan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan itu adalah wewenang penyidik dan semua tujuannya sudah saya sampaikan. Rasa cukup. Baik Pak, terima kasih banyak atas semua jawaban yang Bapak berikan ke kami Pak. Jadi saja. Jadi Pak, cuman itu saja yang dapat kami pertanyakan kepada Bapak. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak. Semoga ini menjadi ilmu bagi kami Pak. Amin amin ya Bapak. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan Pak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.